Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di kelas Eksya 1. Di sini, aku Nazila Sania dengan NIM 2210-60242 bakalan ngejelasin salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Islam. So, aku mau kalian stay di video ini dari awal hingga akhir. Hope you guys enjoy. Baiklah, kali ini aku bakalan ngejelasin materi mengenai perbedaan sistem ekonomi Islam dan sosialis. Kemudian, materi-materi pembahasan yang bakal kita bahas hari ini, yang pertama adalah definisi ekonomi Islam dan sosialis, yang kedua karakteristik sistem ekonomi Islam dan sosialis, kemudian yang terakhir adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, definisi ekonomi Islam dan ekonomi sosialis. Ekonomi Islam adalah turunan dari rules of behavior yang dibentuk dengan paradigma creator-centered yang merupakan manifesti dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atau yang mudah kita pahami, ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilmahi oleh nilai-nilai ekonomi Islam atau nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Karakteristik dari sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi sosialis. Karakteristik sistem ekonomi Islam yang pertama adalah Rabbaniyah Masdar, bersumber dari Tuhan. Yang kedua, Rabbaniyah Al-Had, bertujuan untuk Tuhan. Ketiga, Al-Raqabah Al-Masdujah, kontrol di dalam dan di luar. Yang keempat, al-jam'u baina al-sabat wa al-murunah, yaitu penggabungan antara yang tetap dan yang baik. Kemudian yang kelima, at-tawazun baina al-maslahah al-fard wa al-jamaah, yaitu keseimbangan antara kemaslahatan individu dengan masyarakat. Yang keenam, al-tawazun baina al-madnah wa al-ruqyah, yaitu keseimbangan antara material dan spiritual. Kemudian yang ketujuh, al-waqiyah, yaitu realistis. Yang kedelapan, al-alamiyah atau universal. Karakteristik dari sistem perekonomian sosialis terdapat dua. Yang pertama adalah komitmen pada kesetaraan masyarakat. Sistem kapitalis sebelumnya dinilai menciptakan kesenjangan kekayaan yang selanjutnya menciptakan kesenjangan sosial. Oleh karenanya, sistem sosialis bertujuan untuk menciptakan peluang yang sama bagi semua orang untuk menggapai tujuan tanpa adanya kendala perbedaan kelas. Dalam hal ini, mereka mempertanyakan isu kepemilikan sumber daya. Kemudian yang kedua, yaitu keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk membentuk sistem egaliter yang berasaskan pada nilai solidaritas dan kerjasama. Para sosialis berbeda pendapat tentang implementasinya. Ada juga yang cukup membentuk komunitas mandiri tanpa adanya hierarki dan hukum. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Poin-poin perbandingan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Poin pertama yaitu worldview atau pandangan hidup. Poin kedua adalah pertimbangan nilai dan moral. Poin ketiga, harmoni antara kepentingan individu dan sosial. Poin keempat, permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Poin kelima, kepemilikan sumber daya. Dan kemudian poin terakhir yaitu poin keenam adalah intervensi pemerintah. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, worldview atau pandangan hidup. Pandangan hidup dari sistem ekonomi sosialis berasaskan pada paham sekularisme dan paham materialisme. Nilai sekularisme ini dapat dinilai dari pernyataan Karl Marx bahwa agama adalah candu. Kemudian pandangan hidup dari ekonomi Islam, yaitu petunjuk yang menjadi pegangan masyarakat muslim dalam menjalani segala aktivitas kesehariannya termasuk dalam urusan ekonomi. Kedudukan harta dalam Islam adalah sebagai perhiasan dunia, penopang kehidupan manusia, dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa harta, kehidupan dunia kurang terasa indah. Perhiasan dunia berarti harta tidak akan dibawa ke akhirat. Sebagai penopang kehidupan atau qawam, menunjukkan pentingnya harta dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ekonomi menjadi sangat penting. Ekonomi yang tentunya berbasiskan kepada ajaran agama Islam.
Harta memiliki posisi yang penting bagi kehidupan manusia, tetapi hal tersebut tidak menjadikannya sebagai tujuan utama yang mesti diraih oleh setiap insan. Poin ketiga yaitu pengembangan nilai dan moral. Yang pertama, pengembangan nilai dan moral pada sistem ekonomi sosialis, yaitu moralitas tidaklah dibangun atas dasar nilai-nilai agama, melainkan dibangun berdasarkan hati nurani manusia. Sosialis menganggap bahwa manusia dapat menentukan mana yang baik dan buruk menurut hati nuraninya. Tetapi anehnya mereka mengakui bahwa terdapat kemungkinan munculnya spiritualitas dalam diri manusia yang mempengaruhi moral tanpa harus meyakini adanya Tuhan. Kemudian, pengembangan nilai dan moral pada sistem ekonomi Islam mesti berdasarkan pada nilai dan moral. Islam meletakkan panduan etika yang dapat mengontrol semua perilaku ekonomi secara efektif. Oleh karenanya, segala kegiatan ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 208. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu harmoni antara kepentingan dan sosial. Yang pertama, harmoni antara kepentingan dan sosial pada sistem ekonomi sosialis, yaitu mengutamakan kepentingan sosial daripada kepentingan individu. Oleh karenanya, faktor produksi tidak diperkenankan untuk dimiliki atau dikelola oleh personal atau swasta. Faktor diproduksi hendaknya dimiliki atau dikuasai oleh kelompok. Produksi barang dan jasa juga harus ditujukan pada kepentingan sosial. Kemudian pada sistem ekonomi Islam, kepentingan individu dalam Islam masih tetap dijaga, walaupun harus mengutamakan kepentingan sosial. Islam tidak melarang setiap individu melakukan kegiatan ekonomi, masing-masing untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan Islam memerintahkan setiap insan untuk berusaha mencari rezekinya. Rasulullah SAW adalah seorang pengusaha yang sukses. Sejumlah sahabat Rasul juga demikian. Sebaliknya, kecaman ditujukan kepada mereka yang tidak berusaha dan lebih mengandalkan kepada belas kasih orang lain. Kemudian permasalahan ekonomi, eksploitasi, dan pertentangan kelas. Hal utama yang menjadi permasalahan ekonomi menurut sistem ekonomi sosialis adalah permasalahan eksploitasi dari satu kelompok atas kelompok lain. Ini adalah permasalahan pertentangan kelas. Sosialisme menghendaki adanya pemerataan, padahal hal ini juga dapat menyebabkan bentuk kezaliman yang lain. Hal tersebut tidak memberikan apresiasi atau dorongan kepada seseorang untuk bekerja lebih ekstra dibandingkan yang lainnya. Lalu dalam sistem ekonomi Islam bukanlah pada jumlah kekayaan, melainkan kepada pertanggungjawaban atas sumber kekayaan yang didapatkan dan kemana harta tersebut dibelanjakan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Poin ketiga yaitu tentang hartanya, dari mana dia diperoleh dan kemana dia dihabiskan. Poin ketiga tersebut, poin permasalahan pokok dalam ekonomi Islam. Setiap individu akan dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait harta yang dimilikinya, apakah ia mendapatkan harta dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Lalu apakah hartanya digunakan untuk hal yang kebaikan atau kemaksiatan. Pemilikan sumber daya. Pada ekonomi sosialis menganggap bahwa ketidakmerataan ekonomi disebabkan oleh penguasaan sumber daya oleh golongan kaya. Oleh karenanya ekonomi sosialis mendorong penguasaan sumber daya oleh masyarakat. Lalu pada sistem ekonomi Islam, didasarkan pada kekayaan bahwa semua sumber daya yang ada di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia. Poin terakhir yaitu intervensi pemerintah. Pada sistem ekonomi sosialis menghendaki dominasi. Poin terakhir yaitu intervensi pemerintah. Sistem ekonomi sosialis menghendaki dominasi intervensi pemerintah di bidang ekonomi. Kemudian pada sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan peran pemerintah dalam urusan di bidang ekonomi. Islam mendorong adanya mekanisme pasar
Walaupun demikian, Islam memberikan perhatian lebih terhadap peran pemerintah guna memastikan pasar berjalan lancar sesuai dengan etika dan moral Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau sendiri turut mengawasi praktik penipuan yang ada di pasar. Baiklah, itulah pembahasan materi dari aku. Aku juga mau berterima kasih buat teman-teman yang udah stay dari awal video sampai akhir. Semoga kalian mengerti pembahasan yang aku bahas tadi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.